Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nasyifa Safikidana. Saya merupakan salah satu siswi dari SMK Negeri 3 Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan beresensi buku yang berjudul Hujan, karya Terelie. Sobat Literasi, apa jadinya jika hujan diprediksi tidak akan turun lagi ke bumi? Lalu bagaimana jika manusia mengalami kepunahan? Pernah kepikiran sebelumnya? Dalam novel ini, Terelie mengajak kita menyelami dunia masa depan yang dipenuhi teknologi dan sedang menghadapi berbagai macam tantangan dari alam. Selain itu, dalam novel ini, kita juga dapat memahami arti kehilangan sekaligus proses menerima kenangan yang menyakitkan. Jika kalian diberi kesempatan untuk melupakan semua kenangan menyakitkan, apakah kalian akan melakukannya? Dalam novel ini, Terelie menuliskan sebuah kalimat yang begitu mendalam. Bukan melupakan yang jadi masalahnya, tetapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia bisa melupakan, hidup bahagia. Tetapi jika dia tidak bisa menerima, maka dia tidak akan pernah bisa melupakan. Novel ini berjudul Hujan, ditulis oleh Terelie, diterbitkan pada tahun 2016 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Jumlah halaman pada novel ini sekitar 320 halaman, berukuran 13,5 x 20 cm dengan ISBN 97860232474. Cerita pada novel Hujan diawali ketika seorang tokoh bernama Lail mendatangi seorang fasilitator dan bertekad untuk menghapus ingatannya. Lail pun mulai menceritakan kisah hidupnya ketika ia mulai berusia 13 tahun. Pada tahun 2042, ketika usia Lail baru genap 13 tahun, terjadi sebuah bencana alam mematikan, yakni meletusnya sebuah gunung purba supervolcano disusul oleh gempa bumi dahsyat yang menghancurkan sebagian peradaban hingga menyusutkan populasi jiwa. Bencana itu telah merenggut seluruh keluarga Lail, menjadikannya yatim piatu secara tiba-tiba. Namun, karena bencana itu pula, takdir membawanya bertemu dengan seorang anak laki-laki yang juga kehilangan 4 saudaranya. Ia bernama Esok. Di posko pengungsian, Lail dan Esok menjadi teman baik yang selalu berbagi cerita. Namun keduanya harus berpisah karena Esok harus mengenyam pendidikan di ibu kota, sedangkan Lail pindah di sebuah panti sosial dan menjalani kehidupan relawan bersama Maryam, teman satu kamarnya sekaligus penyeimbang di saat terlalu memikirkan Esok. Di bawah lapisan stratosfer yang rusak, Lail tumbuh menjadi seorang perempuan yang selalu mempertanyakan kemana arah hubungannya dengan Esok. Terlebih lagi semenjak kehadiran Claudia, adik Esok itu semakin membuatnya merasa rendah diri. Esok yang jarang berkabar, ditambah Lail yang tidak pernah berani mengambil inisiatif untuk menghubungi Esok, membuat Lail merasa gundah gulana dan perlahan menarik dirinya. Saat situasi bumi semakin kacau di mana hujan diprediksi tidak akan turun lagi ke bumi dan manusia terancam punah, terjadi sebuah kesalahpahaman antara Lail dan Esok yang membuat Lail memahami arti kehilangan yang sesungguhnya dan membawanya menuju cara pandang yang berbeda tentang menerima kenangan yang menyakitkan. Kelebihan novel ini terdapat pada gaya bahasa yang ringan sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Tema yang diangkat juga erat dengan kehidupan nyata, yakni tentang kehilangan, proses menerima kenangan yang menyakitkan hingga keberanian untuk tetap melanjutkan hidup. Sedangkan kekurangan pada novel ini terletak pada kesalahan penulisannya. Pada halaman 120, Terelie menuliskan bahwa Lail dan Maryam akan ditugaskan di sektor 3. Namun pada halaman 135, Terelie menuliskan bahwa Lail dan Maryam akan ditugaskan di sektor 4. Bagian awal pada novel ini juga terasa sangat berat, karena kita langsung disuguhi dengan bayangan-bayangan kejadian bencana alam yang sedang terjadi. Novel Hujan dapat dibaca oleh berbagai kalangan, terutama para remaja dan dewasa muda. Perjalanan Lail telah memberikan pembelajaran bahwa kita sejatinya sebagai manusia memang harus menerima setiap kenyataan pahit dalam hidup. Kita sebagai manusia juga sejatinya hanyalah makhluk kecil di antara luas besarnya alam semesta. Yang ada baiknya harus selalu sadar bahwa alam selalu punya caranya sendiri untuk memperingatkan batas manusia. Secara keseluruhan, novel ini sangat layak untuk dibaca karena penulis telah berhasil menghadirkan cerita yang emosional dipadukan dengan dunia futuristik. Sobat Literasi, demikian resensi buku yang dapat saya sampaikan. Membaca bukan hanya untuk menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga memperluas cara kita memandang kehidupan. Semoga resensi yang saya sampaikan dapat bermanfaat sekaligus menginspirasi kita semua untuk tetap mencintai dunia literasi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya Nasyifa Safikidana, pamit undur diri dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.